Part 26. Mas Yudis cemburu. Apa-apaan ini, Mik? Mas Yudis terlihat murka ketika melihat Hasan menyentuh kakiku. Apa sih, Mas? Aku berbalik bertanya apa yang dia ucapkan. Begini ternyata kelakuanmu di belakangku ya. Sejak kapan kalian berdua berhubungan? Hah? Teriak Mas Yudis. Kamu salah paham, Mas. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku dan Hasan tidak memiliki hubungan. Belum sempat aku memberikan penjelasan, Mas Yudis menyahut ucapanku. Oh, jadi ini alasanmu menyuruhku membawa anak-anak? Tanya Mas Yudis dengan dada naik turun karena emosi. Agar bisa leluasa bersama laki-laki ini. Mas, teriakku. Aku tidak menyangka jika Mas Yudis menuduhku sekeji itu. Bondan, Irawan, ayo balik ikut ayah, bentak Mas Yudis kepada kedua putranya agar segera mengikutinya. Mas, teriakku. Ibu, ibu. Bondan dan Irawan berteriak-teriak menyebutku ketika Mas Yudis menyeret mereka dan menaikkannya ke atas sepeda motor. Mas, Bondan, Irawan. Aku berteriak-teriak memanggil mereka sembari menangis agar Mas Yudis mau berhenti. Tapi laki-laki itu melajukan kendaraannya dengan kencang. Ada apa, Tamik? Tanya Mbak Nia. Dia tampak panik menyaksikan aku memanggil-manggil Mas Yudis dan anak-anak. Mas Yudis, Mbak. Aku memeluk Mbak Nia. Rasanya sedih sekali dituduh yang tidak-tidak sama Mas Yudis. Sementara itu Hasan terbengong di tempatnya menyaksikan apa yang telah terjadi. Mbak Nia memapahku ke teras. Dia mendudukkanku di bangku. Sedangkan Hasan berulang-ulang kali meminta maaf karena kehadirannya sudah menimbulkan masalah baru bagiku. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Mbak Nia. Tadi malam Bondan dan Irawan ikut ayahnya, Mbak, karena ingin naik mobilnya Santi. Mungkin karena rewel mereka dipulangkan. Pada saat Mas Yudis membawa Bondan dan Irawan ke rumah, dia menyaksikan Hasan yang sedang melihat keadaan kakiku dan menuduhku memiliki hubungan dengan Hasan. Ucapku sembari menangis. Maafkan saya, Mbak, ucap Hasan merasa bersalah. Tidak seharusnya saya tadi mengamati kaki Mbak Tamik sedekat tadi sampai menyentuhnya segala. Saya cuma ingin memastikan apa yang aku lihat itu benar. Di sekeliling luka Mbak Tamik terdapat bintik-bintik merah, ciri-ciri infeksi, ucap Hasan. Tidak apa-apa, San. Kamu kan tidak sengaja. Yang keterlaluan itu adalah Mas Yudis. Dia tega sekali menuduhku seperti itu, ucapku. Sabar, Mik. Kamu bisa menjelaskannya nanti kalau semua adalah kesalahan pahaman, ucap Mbak Nia. Tapi tadi aku sudah berusaha menjelaskannya, Mbak. Mas Yudis tidak mau terima, ucapku. Sudah, namanya saja sedang emosi, Mik. Laki-laki kalau lagi emosi memang begitu, matanya menjadi berkabut dan telinganya menjadi tuli. Biar nanti aku yang menjelaskan ke Yudis bila bertemu dengannya, ucap Mbak Nia. Benarkah itu, Mbak? Tanyaku. Iya, benar. Aku akan mengatakan kalau dia telah salah paham. Atau kalau perlu, sekarang juga aku akan ke rumah Santi, ucap Mbak Nia. Bagaimana kalau dengan saya, Mbak? Nanti biar saya yang jelaskan kepada suami Mbak Tamik juga. Saya tidak ingin terjadi apa-apa dengan rumah tangga Mbak Tamik karena salah paham mengenai saya, ucap pemuda itu. Dia menantang untuk mengantarkan Mbak Nia ke rumah Santi. Terima kasih, ya San, ucapku. Iya, Mbak, sama-sama, jawabnya. Sebenarnya kemarin saya ke rumah sakit, Mbak. Saya ingin melihat perkembangan Mbak Tamik, tapi ternyata Mbak Tamik katanya pulang paksa. Pasti Mbak Tamik melakukannya karena biaya ya, tanya Hasan. Iya, benar, jawabku. Aku tidak ingin lagi menutup-nutupi masalahku. Kalau aku pulang paksa memang karena kendala biaya. Saya jadi merasa serba salah, Mbak. Mbak Tamik sudah berbaik hati untuk tidak mempermasalahkan saya ke kantor polisi. Harusnya saya tidak meminta Mbak Tamik untuk membebaskan tanggung jawab saya, ucap Hasan.
Aku mengerti keadaanmu, San. Sekarang mau bagaimana lagi ya? Rasanya aku tidak tega untuk mengatakannya. Aku kira aku cukup merawat lukaku di rumah saja, pasti akan sembuh sambil mengawasi anak-anakku. Tapi semua tidak semudah yang kita inginkan. Ada saja yang terjadi hingga membuat luka di kakiku terinfeksi, ucapku. Jadi benar terinfeksi, Mbak? Tanya Hasan. Benar, San, jawabku. Jadi begini, Mbak. Niat saya ke sini untuk membujuk Mbak Tamik melakukan perawatan lagi ke rumah sakit biar lukanya cepat sembuh. Masalah biaya biar saya yang menanggungnya, ucap Hasan. Katanya kamu baru bekerja dan belum gajian, tanyaku. Benar, Mbak, tapi alhamdulillah gajian saya bisa diambil mingguan. Jadi saya bisa memakainya untuk memenuhi tanggung jawab saya kepada Mbak Tamik sampai sembuh. Tapi mohon pengertiannya juga. Gaji mingguan saya tidak banyak, mohon maklum bila saya cicil sedikit-sedikit kekurangannya, mohon pinjam ke teman atau tetangga. Saya janji pasti akan melunasinya. Mohon pengertiannya juga, karena bayaran saya mingguan. Saya akan datang ke rumah Mbak Tamik tiap gajian, ucap Hasan. Alhamdulillah, San, terima kasih, jawabku terharu. Lalu bagaimana dengan masalah suami Mbak Tamik tadi, Mbak? Tanya Hasan kepada Mbak Nia. Nanti biar aku sendiri yang bicara sama Yudis, Mas. Kasihan kamu datang-datang dengan niat baik dituduh yang tidak-tidak, ucap Mbak Nia. Jadi bagaimana? Saya tidak perlu menemani Anda menemui suami Mbak Tamik, tanya Hasan. Tidak perlu, Mas, ucap Mbak Nia. Nanti biar aku sendiri yang ke rumah Santi untuk bicara sama Yudis. Takutnya dia tidak mau menemui jika aku sama kamu. Kalau begitu ya sudah, Mbak. Mbak Tamik mau saya antar periksa ke dokter sekarang? Tanya pemuda itu. Tadi malam aku sudah ke dokter, San. Makanya aku tahu kalau kakiku terinfeksi, ucapku. Lalu bagaimana? Tanya Hasan. Kamu bisa kasih aku mentahannya saja, ucapku. Mentahan? Tanya Hasan tidak mengerti. Maksud Tamik, kamu tidak perlu mengantarkannya periksa. Cukup memberikan uang buat periksa sendiri. Lagi pula Yudis barusan salah sangka kepadamu. Bisa menjadi masalah besar bila dia melihatmu memboncengkan Tamik, ucap Mbak Nia. Oh, paham Mbak, jawab Hasan. Sebagai ibu rumah tangga terkadang materai itu perlu. Terlalu baik kepada orang lain takutnya akan menimbulkan masalah buat diri kita sendiri ke depannya. Andai saja aku banyak uang seperti Santi, tentu aku akan menolak pemberian Hasan karena aku yang bersalah. Tapi mau bagaimana lagi, aku memang butuh uang saat ini. Bisa saja aku memaksa menolak pemberian Hasan dengan berpikiran pasti akan ada rezeki yang lain. Tapi jika ibu mertuaku mendengarnya, pasti akan menjadi masalah besar apalagi aku sudah memakai uangnya untuk berobat. Hasan pamit pulang setelah berada 1 jam di rumahku. Dia memberikan amplop coklat untukku yang katanya merupakan gaji pertamanya. Berapa, Mik? Tanya Mbak Nia penasaran. Sebentar, Mbak. Aku menyobek amplop pemberian Hasan untuk mengetahui isinya. Namun, belum sempat aku buka, ibu mertua datang ke rumah dengan membawa Bondan dan Irawan. Ibu, Bondan dan Irawan menangis. Mereka memelukku. Aku balas pelukan kedua anakku tersebut. Kangen ya? Tanyaku. Mereka berdua mengangguk. Bagaimana kemarin naik mobil? Tanyaku. Enak nggak? Irawan dan Bondan menggeleng. Mereka memelukku dengan erat. Kata Yudis, tadi kamu ada yang apeli ya, Mik? Tanya ibu mertua. Apel apa sih, Bu? Tanyaku. Jangan berlagak bego. Katanya tadi ada berondong yang datang ke rumahmu di saat tidak ada orang. Bukan apel, Bu. Tepatnya membesuk, jawabku. Membesuk sambil pegang-pegangan, ucap ibu mertua. Astagfirullah, itu namanya fitnah, Bu. Belaku. Halah, apanya yang fitnah? Yudis bilang ke ibu kalau dia melihatmu disentuh oleh laki-laki lain dengan mata kepalanya sendiri, ucap ibu mertua. Yang datang itu Hasan, Bu,
Dia orang yang telah menabrakku kemarin. Dia datang untuk melihat keadaan kakiku sambil memberikan ini, ucapku sambil menunjukkan amplop coklat kepada ibu mertua. Semua orang beralih menatap ke amplop coklat yang aku pegang. Mereka pasti berpikir sama seperti halnya aku, ingin tahu berapa isinya. Coba buka, Mik, isinya berapa? Tita ibu mertua. Aku meraba uang yang berada di dalam amplop coklat itu karena sudah aku sobek tepinya. Kemudian menghitungnya di depan mertua dan Bagnia. 2 juta, Bu, ucapku kepada ibu mertua setelah selesai menghitung. Hah? Cuma 2 juta? Tanya ibu mertua. Iya, Bu, jawabku. Uang 2 juta itu buat apa, Mik? Seharusnya kamu kasih tahu ke dia kalau kemarin saat rawat inap kamu habis berapa. Periksa ke dokter tadi malam habis berapa. Kenapa cuma memberimu uang segini? Hardik ibu mertua. Sudahlah, Bu, Hasan itu berniat baik. Dia memberikan gaji pertamanya untukku. Katanya dia juga akan memastikan kalau akan mengurus semua biaya berobatku hingga sembuh, ucapku. Dengan 2 juta ini, celah ibu mertua. 2 juta ini tidak akan datang sendiri jika tidak ada itikat baik dari yang punya, Bu. Aku mohon ibu berpikirlah positif. Waktu itu Hasan meninggalkanku di rumah sakit karena dia memang belum gajian. Sekarang dia sudah gajian. Dia bahkan mencariku untuk memberikan gaji pertamanya dan bicara bila akan mengurus pengobatanku sampai sembuh. Bila aku pinjam orang untuk pengobatan, dia akan membayarkannya meski dengan menyicil, ucapku. Kenapa ibu tetap merasa aneh? Kenapa dia tidak memberimu uang sekian saja? Kenapa harus tiap gajian datang kemari? Kenapa dicicil-cicil? Atau mungkin itu hanya alasan saja, ucap ibu mertua. Astagfirullah, Ibu. Aku hanya menggeleng-geleng kepala mendengar ucapan ibu mertua. Tidak bisakah dia berpikir positif sedikit saja mengenai orang lain? Bersambung.